Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Afia Triputrika, yang pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai keanekaragaman lumut. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai apa itu lumut dan apa yang membedakan lumut dengan tumbuhan lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas karakter diagnostik dari divisi pertama, yaitu lumut sejati atau Bryophyta. Mari kita simak pembahasannya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa Bryophyta atau yang kita kenal dengan lumut sejati merupakan salah satu divisi dari lumut. Pada video sebelumnya, kita mengenal istilah Bryophyta sensu stricto. Nah, jika kita mengacu pada klasifikasi modern, maka yang kita bahas sekarang adalah Bryophyta dalam arti sempit, atau Bryophyta sensu stricto, yaitu hanya pada kelompok Moses. Terdapat 6 kelas pada divisi Bryophyta. Dari ke-6 kelas tersebut, kelas Bryopsida adalah kelas yang memiliki anggota terbanyak dan sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Bryophyta memiliki karakter bersama dengan lumut hati dan lumut tanduk, yaitu adanya fase gametofit yang dominan pada siklus hidupnya. Berdasarkan karakter gametofitnya, divisi ini memiliki batang yang berdaun, sehingga dikenal juga dengan istilah lumut daun. Pada gambar, terlihat contoh lumut yang memiliki struktur daun pada batangnya. Nanti kita juga akan lihat bagaimana perbedaan dengan lumut hati dan lumut tanduk pada video selanjutnya. Lumut sejati memiliki dua tipe bentuk tumbuh, yaitu Acrocarpus dan Pleurocarpus. Tipe Acrocarpus memiliki bentuk tumbuh yang tegak. Archegonium berada pada bagian ujung batang atau percabangannya, sehingga kita juga melihat sporofit yang muncul dari bagian ujung batang. Selain itu, terlihat juga rhizoid yang berada pada bagian pangkal batang. Tipe tersebut sama seperti tumbuhan yang tumbuh tegak pada umumnya. Tipe lainnya yaitu Pleurocarpus, yang memiliki bentuk tumbuh yang merayap di permukaan substrat. Pada gambar, terlihat bahwa arkegonia dan kapsul pada sporofit berada pada ujung percabangan yang pendek, tidak pada ujung cabang yang lebih panjang. Hal pertama yang dapat kita kenali untuk identifikasi lumut sejati adalah susunan daunnya. Umumnya, lumut sejati memiliki susunan daun spiral. Beberapa kelompok memiliki daun yang tersusun berhadapan atau distikus, contohnya dari famili Vicidentaceae. Selain itu, beberapa kelompok juga memiliki susunan daun bertipe complemnate, yaitu daun tersusun memipih di sepanjang batang. Bentuk daun lumut sejati memiliki banyak variasi. Sebagian lumut sejati memiliki daun dengan apeks yang akutus atau acuminatus. Beberapa spesies ada yang apeksnya rounded. Selain itu, apeks pada lumut sejati tidak pernah bertoreh seperti lumut hati bentuk daun. Keberadaan midrip juga merupakan karakter penting untuk lumut sejati. Namun, beberapa jenis tidak memiliki midrip. Hal tersebut terkadang membuat rancu dengan lumut hati bentuk daun. Di video selanjutnya, kita akan lihat perbedaan keduanya. Panjang midrip terhadap daun pada beberapa jenis lumut sejati juga bervariasi, seperti yang tertera pada gambar. Midrip atau kosta pada lumut adalah suatu daerah di bagian tengah daun yang mengalami penebalan. Jika kita buat sayatan secara melintang pada daun, maka terlihat bagian midrip terdapat sel-sel parenkim yang berlapis. Midrip ini berbeda dengan kosta pada tumbuhan vaskular, karena midrip pada lumut tidak memiliki jaringan pembuluh xilem dan floem, sehingga midrip tersebut tidak memiliki fungsi utama untuk menyalurkan air dan mineral. Hampir semua jenis lumut sejati daunnya hanya terdiri dari satu lapis sel. Pada gambar berikut terlihat satu lebar daun yang diamati di bawah mikroskop. Pada sayatan melintang daun,
terlihat bahwa terdapat lamina di sebelah kiri dan kanan midrib yang hanya terdiri dari satu lapis sel. Namun, ada juga anggota lumut sejati yang daunnya terdiri dari banyak lapis sel. Walaupun demikian, jika kita amati dengan sayatan melintang, lapisan daun tersebut hanya berupa sel-sel parenkim hialin yang mengapit satu lapis sel parenkim berklorofil di bagian tengahnya. Hal tersebut jelas berbeda dengan daun pada tumbuhan vaskular yang jaringannya sudah terdiferensiasi. Selanjutnya adalah karakter batang. Berdasarkan sayatan melintang, batang lumut sejati hanya terdiri dari sel-sel parenkim. Namun, susunannya lebih kompleks dibandingkan divisi lumut yang lain, yaitu terdapat epidermis, korteks, dan bagian tengah yang terdiri dari hidroid dan leptoid. Hidroid dan leptoid ini memiliki fungsi yang analog dengan xilem dan floem, namun keduanya berupa sel parenkim yang berdinding tipis, membentuk suatu saluran yang digunakan untuk mengangkut air dan mineral dari tanah serta mengangkut hasil fotosintesis. Karakter yang terakhir pada fase gametofit adalah rizoid. Rizoid pada lumut sejati berbentuk seperti benang yang berwarna merah kecoklatan. Pada gambar tersebut terlihat bahwa filamen rizoid memiliki sekat-sekat yang menandakan bahwa rizoidnya bersifat multiseluler. Hal inilah yang membedakan rizoid lumut sejati dengan kedua divisi lainnya. Karakter terakhir yaitu dari fase sporofit, yang terdiri dari seta, kapsul, gigi peristom, operkulum, dan kaliptra. Pada fase sporofit, lumut sejati terdapat seta yang berpigmen. Seta tersebut terlihat kokoh dan akan terus tumbuh tegak walaupun spora di dalam kapsul sudah keluar. Kapsul, yang merupakan tempat pematangan spora, saat masih muda dilindungi oleh kaliptra. Pelepasan spora pada lumut sejati dibantu oleh gigi peristom yang berada di bawah operkulum. Jika spora sudah matang dan lingkungan sudah kering, maka gigi peristom yang tadinya kuncup maka akan merenggang dan mendorong operkulum hingga lepas, sehingga spora dapat keluar dari kapsul dan terpencar ke lingkungan. Hal tersebut tidak ditemukan pada dua divisi lainnya. Nah, sekarang kalian sudah paham ya apa saja karakter diagnosis yang dapat kita gunakan untuk mengenali lumut sejati. Setelah ini akan ada satu video lagi yang akan membahas dua divisi terakhir, yaitu lumut hati dan lumut tanduk. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam!